Oke, kita lanjut materi kita. Kita sampai pada pembahasan apa kemarin? Kita sampai pada perkataan mu'alif yang mengatakan waqis ala hada liyadrib wa liya'lam wa liyudahrij wa ghairaha. Nah, berarti kita sekarang pembahasan kita adalah wa minha la an-nahiyah. Kita mulai belajar bacaan kitab Kailani Izzi dalam mata pelajaran Syarab. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha la an-nahiyah. Di antara huruf jazam adalah la an-nahiyah. Di antara huruf yang bisa menjazamkan fi'il mudhari adalah la an-nahiyah. Maka kamu katakan taqulu fi nahyil ghaib, kamu katakan ketika melarang orang yang ghaib. Nah, melarang orang yang ghaib itu bukan berarti ada orang di pulau mana atau di provinsi mana yang tidak kita lihat kalau kita katakan, jangan. Tapi hendaknya tidak. Hendaknya ketika kita terjemahkan hendaknya tidak. Nah, taqulu fi nahyil ghaib la yansur, la yansura, la yansuru, la tansur, la tansura, la yansurna. Itulah. Cuman secara akal maka penggunaannya hampir sangat jarang terjadi. Hampir sangat jarang terjadi ada penggunaan la nahi untuk siapa? Untuk ghaib. Nah, kebiasanya yang kita larang, yang kita cegah itu adalah orang yang kita ajak bicara. Makanya pengarang kitab mengatakan wa fi nahyil hadir, dan ketika kita ingin melarang orang yang sedang ada, yaitu orang yang kita ajak bicara, kamu katakan la tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. Nah, maka kata tansur itu dari kalimat nasara yansuru, tansuru nomor 7. Dhamirnya anta, orang yang kita ajak bicara. Jangan kamu tolong. Nah, maka berarti la tansur. Begitu pula la tansura, jangan kamu berdua tolong. La tansuru, jangan kalian tolong. 3 atau berapapun. La tansuri, jangan kamu tolong wahai perempuan. Kemudian la tansura, berdua orang perempuan. La tansurna. Nah, wakada qiyasus sa'iril amsilah, dan begitulah kias dari segala macam fi'il mudhari. Nah, begitulah timbangan yang ada pada setiap fi'il mudhari ketika dimasuki huruf jazam apapun itu, diantaranya adalah la nahi tadi, maka dia majzum. Dan jazamnya fi'il mudhari kalau dia nomor 1 maka dengan mengganti dhammahnya menjadi sukun. Dhammahnya yang berada di akhir kita ganti dengan sukun. Itu apabila fi'ilnya sahih akhir, hurufnya itu bukan huruf ilat yang berada di akhir. Kalau huruf ilatnya berada di akhir, maka berarti kita tidak mensukunkannya, tetapi kita membuang huruf ilat tersebut apabila fi'il mudhari'nya mu'talul akhir. Nah, maka misalnya ada kalimat misalnya da'a yad'u, maka kalau kita katakan yad'u marfu, maka tambahkan lam jadi lam yad'u. Nah, seperti itu. Wa amal amru bisighati, adapun amar menggunakan sighah wa huwa amrul hadir, maka berarti itu adalah perintah untuk orang yang hadir. Nah, berarti kita sebut itu dengan yang namanya fi'il amar. Al-amru bisighah itu berarti sighahnya adalah merupakan bentuk sighah fi'il amar, dan itu khusus dipakai untuk memerintahkan orang yang sedang kita ajak bicara, orang yang sedang hadir di depan kita. Bahwa jarin ala lafzil mudhari al-majzum, maka bentuk dari fi'il amar itu adalah bentuk sesuai dengan jarin ala lafzi mudhari. Dia berlaku dalam bentuk fi'il mudhari yang majzum, tetapi ada sedikit modifikasi. Fa in kana ma ba'dal harfil mudhara'ati mutaharrikan, apabila kita dapati setelah huruf mudhara'ah, bagi yang masih ingat huruf mudhara'ah itu hamzah, nun, ya, dan ta yang ada di awal fi'il mudhari. Nah, apabila huruf yang ada setelah huruf mudhara'ah tersebut berharakat, maka
cukup kita membuat fi'il amr itu dengan membuang huruf mudhara'ahnya. Fatusqitu minhu harfal mudhara'ati, kamu buang huruf mudhara'ahnya saja. Wa ta'ti bi suratil baqi majzuman, dan kamu tinggalkan sisanya dalam keadaan majzum. Nah, maka kamu katakan dahraja yudahriju, lah dahraja itadahraja yataдаhraju, yalah. Bukan dahraja yudahriju tudahrij. Maka fi'il amarnya apa? Dari kalimat tadahraja, sebentar, fataqulu fil amri min tadahraja, kemungkinan keliru lah contoh yang ada di buku itu. Sebab kalau tadahraja itu fi'il mudhari, lah, kalau tadahraja itu fi'il madhi, maka fi'il amarnya tadahraj. Kalau itu fi'il mudhari semestinya tadahraja ya tadahraju, la tadahraju. Kalau itu fi'il mudhari, dahraja yudahriju, tadahraja ya tadahraju, tadahraj. Kemungkinan contohnya keliru lah. Kalau contoh fi'il amarnya itu dahrij, berarti fi'il amarnya dahraja yudahriju, berarti yudahriju tudahriju. Kemungkinan keliru lah. Kita entah salah cetak, entah di kitab kalian seperti ini tulisannya lah. Kalau di buku yang pegang itu fataqulu fil amri min tadahraja dahrij, semestinya bukan tadahraja dahrij, tapi dahraja yudahriju dahrij, seperti itu. Nah, kalau yudahrij tudahrij, maka tudahriju cukup kita buang huruf mudhara'ahnya itu ta. Tudahrij buang taknya, maka tersisa dahriju. Lalu jazamkan menjadi dahrij, seperti itu. Dahrij, dahrija, dahriju, dahriji, dahrija, dahrijna. Bagi yang pegang buku seperti ini, itu ada tulisannya dahraja untuk fi'il amar nomor 5, itu salah cetak. Ra-nya berharakat fathah di buku itu. Nah, maka yang benar adalah harakatnya kasrah. Mungkin keliru di percetakannya, kita tidak menyalahkan kitab. Nah, wahakada, dan begitulah kamu katakan farrih, dari kalimat farraha yufarrihu, farraha yufarrihu. Maka fi'il amarnya apa? Fi'il mudhari'nya yang nomor 7 apa? Tufarrihu. Tufarrihu, buang huruf mudhara'ahnya menjadi tersisa farrihu. Nah, lalu jazamkan yang tadinya pakai dhammah di akhir menjadi pakai sukun, farrihu menjadi farrih. Nah, begitu pula kamu katakan qatala yuqatilu, maka fi'il mudhari nomor 7-nya tuqatilu, buang mudhara'ahnya menjadi tuqatilu, jazamkan dia menjadi tuqatil. Jazamkan maksudnya seakan-akan dia dimasuki huruf jazam. Yang tadinya tuqatilu, maka buang taknya menjadi qatilu. Yang tadinya qatilu ganti dhammahnya dengan sukun yang di lamul fi'li menjadi qatil. Nah, takassar. Takassar itu dari kalimat takassara yatakassaru. Takassara yatakassaru. Maka ya tatakassaru fi'il mudhari nomor 7-nya tatakassaru, buang mudhara'ahnya menjadi takassaru. Takassaru kita jazamkan, maka seakan-akan ada huruf jazam, maka tadinya takassaru menjadi takassar. Nah, lalu taba'ad, begitu pula taba'ad, asalnya taba'ada ya taba'adu, maka kita buang tak pertama, yaitu tak yang huruf mudhara'ah, tataba'adu, maka menjadi taba'adu, lalu kita jazamkan sehingga ketika dia majzum alamat jazamnya dengan sukun taba'ad, seperti itu. Wa in kana sakinan fatahdifu minhu harfal mudhara'ati. Apabila huruf yang ada setelah huruf mudhara'ah tersebut sukun, berharakat sukun, maka kamu hapus huruf mudhara'ahnya dan kamu datangkan fi'il mudhari tersebut dengan sisa dari kamu hapus huruf mudhara'ah tersebut di suratil baqi majzuman, tetapi dengan apa? Mazidan fi awalihi hamzatu waslin maksuratun. Kamu tambahkan di awal dari fi'il mudhari yang tadinya kamu buang tak mudhara'ahnya,
kamu datangkan fi'ilnya majzum, lalu kamu berikan kepadanya, kamu tambahkan kepadanya hamzatu waslin maksuratan, hamzah wasal yang yang berharakat kasrah. Misalnya kamu katakan daraba yadribu. Yadribu fi'il mudhari nomor 7-nya tadrib. Maka apa kata beliau? Apabila huruf setelah huruf mudhara'ah yaitu ta, huruf setelah ta itu berharakat sukun, berarti tad. Kalau taknya mudhara'ah, setelahnya dha-nya berharakat sukun, tadribu. Nah, maka buang mudhara'ahnya, lalu sisanya pakai saja, lalu jazamkan huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Ba. Jazamkan maka menjadi drib. Kadang kalau dibaca maka tambahkan hamzah di awal kata tersebut menjadi belum berharakat, maka Irsidin berikan, kata pengarang kitabnya, berikan harakatnya kasrah, maka menjadi yudrib. Lah illa ayakuna ainul mudhari'i minhu madmuman fatadummuha la fatadummaha, kecuali apabila ain fi'il yang ada pada fi'il tersebut, fi'il mudhari'nya itu berharakat dhammah, maka kamu dhammahkan hamzah wasalnya. Misalnya kita mengatakan nasara yansuru, maka su itu nasara, ain fi'ilnya adalah huruf sa, huruf sad. Ain fi'ilnya huruf sad. Ketika ain fi'ilnya sad dan dia berharakat dhammah, maka dhammah di fi'il mudhari dhammah di fi'il mudhari, maka hamzah wasal yang ada pada fi'il amar dari fi'il tersebut itu kita berikan harakat kepadanya dhammah. Maka nasara yansuru, tansuru fi'il mudhari nomor 7-nya kita buang taknya nsur, maka kita berikan hamzahnya kita berikan harakat sesuai dengan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya dhammah, maka dia dhammah menjadi unsur, seperti itu. Nah, fataqul, kamu katakan unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Wa kadza idrib. Lah begitu pula ketika kamu katakan idrib. Lah idrib itu salah cetak kemungkinan di kitab itu, ya dia memberikan harakat fathah pada huruf ra, bukan idrab tapi idrib, karena daraba yadribu. Nah, wa lam. Nah, sama juga ketika kita mengatakan alima ya'lamu. Nah, jadi ini kaidahnya itu ain hamzah wasal berharakat kasrah apabila ain fi'ilnya itu fathah atau kasrah, dan hamzah wasal berharakat dhammah apabila ain fi'ilnya berharakat dhammah. Itu. Nah, wa'lam itu karena alima ya'lamu ain fi'ilnya berharakat fathah, maka hamzah wasalnya berharakat kasrah. Nah, wanqati' inqata'a yanqati'u. Nah, maka hamzah wasalnya berharakat kasrah. Begitu pula ijtama'a, ma berharakat fathah, maka hamzah wasalnya berharakat kasrah. Wastakhrij, maka sama, karena hamzah wasalnya ain fi'ilnya berharakat fathah, maka dia berharakat kasrah. Nah, wa fatahu hamzata akrim bina'an 'alal aslil marfud. Nah, dan dalam kasus af'ala yuf'ilu, maka hamzah wasalnya bukan berharakat kasrah ataupun dhammah, tetapi berharakat fathah, dan itu tidak kita sebut dengan yang namanya hamzah wasal, tetapi dia adalah hamzah qata'. Nah, lah kenapa hamzahnya berharakat fathah bukan dhammah? Karena binaan 'alal aslil marfud, karena kita melihat dari asal fi'il yang dihapus dulu. Lah ketika kita mentasrif, bukan dulu, pada dasarnya ketika kita mentasrif fi'il madhi mazid, fi'il mazid harfin, sulasi mazid harfin yang timbangannya af'ala, maka kita katakan af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, berbeda dengan ketika kita mengatakan hassana yuhassinu, berbeda dengan kita mengatakan jalasa yujalisu, maka tidak ada satupun yang dibuang dalam kalimat fa'ala dengan fa'ala.
Tapi kalau dalam kita mengatakan af'ala, maka di mudhari'nya hamzahnya hilang. Coba perhatikan, di mudhari' dari af'ala, maka hamzah af'ala, hamzahnya hilang. Maka tidak ada kita mengatakan akrama yu'akrimu, tetapi kita mengatakan akrama yukrimu. Nah, kenapa hilang? Nah, kata ulama, alasan dibuangnya hamzah yang ada pada fi'il madhi tadi, yang di madhi ada, namun ketika mudhari' hilang, itu adalah agar tidak terjadinya kemungkinan munculnya salah satu tiga hamzah yang berurutan. Nah, tawalil amsal kalau istilahnya dalam nahwu itu tawalil amsal, bersusunnya tiga huruf yang sama. Lah kok bisa tiga huruf yang sama bersusun? Itu dalam kasus fi'il mudhari' nomor 13 nanti. Coba akrama, seandainya ada hamzah, akrama yu'akrimu, yu'akrimu yu'akrimani, yu'akrimuna tu'akrimu tu'akrimani, yu'akrimna tu'akrimu tu'akrimani, tu'akrimuna tu'akrimina tu'akrimani, tu'akrimna u'akrimu nu'akrimu. Coba u'akrim, dua saja, ya memang hanya dua saja, tapi ada kemungkinan dia ditambahkan hamzah istifham. Apabila kata u'akrim ditambahkan dengan hamzah istifham, maka akan ketemu kita dengan yang namanya tawalil amsal, tiga huruf yang bersusun, mereka sama, akrim. Nah, dan orang Arab itu sangat anti tersusunnya tiga huruf yang sama. Makanya ada istilah tawalil amsal, maka dibuang salah satu huruf yang sama itu. Nah, maka ketika seandainya terjadi tadi u'akrim, lalu ada hamzah istifham menjadi u'akrim, untuk menghindari kemungkinan tersebut, maka mereka hapus hamzah yang ada pada u'akrim. Hamzah mana yang kita hapus? Hamzah wazan, bukan hamzah mudhara'ah, tapi hamzah wazan, menjadi u'akrim, bukan lagi u'akrim. Nah, ketika hamzah yang di fi'il mudhari' nomor 13 tersebut dibuang, maka hamzah yang ada pada semua fi'il mudhari' pun dibuang, mengikuti hamzah yang dibuang pada fi'il mudhari' nomor 13 tersebut. Menjadi yang tadinya yu'akrim menjadi yukrim, yang tadinya tukrim menjadi yang tadinya tu'akrim menjadi tukrim, dan sebagainya. Oke. Nah, bisa dipahami. Nah, itu sejarahnya kenapa hamzah yang ada pada fi'il mudhari' nomor timbangan af'ala itu tidak disebutkan dalam fi'il mudhari'nya. Lah hamzah yang ada pada fi'il af'ala itu tidak disebutkan dalam fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena untuk menghindari tawalil amsal. Lah, maka barisnya apa? Akrim, karena memang akrama yu'akrim. Nah, itu kata beliau. Fa inna asla tukrim, asal dari tukrim itu adalah tu'akrim. Berarti ketika kita buang mudhara'ahnya, kita kembalikan yang kita buang sebelumnya. Siapa yang kita buang sebelumnya? Yaitu hamzah. Maka fi'il amarnya apa? Akrim. Akrama yu'akrimu, yu'akrimu fi'il mudhari' nomor 7-nya tu'akrim. Lalu karena menghindari tawali al-amsal tadi, maka dibuang hamzahnya menjadi tukrim. Namun ketika hamzah mudhara'ahnya dibuang, maka hamzah yang ada pada hamzah yang sebelumnya dibuang kita kembalikan. Tu'akrim, buang hamzah, buang taknya menjadi akrim. Seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah kata pengarang kitab, annahu idza ijtama'a ta'ani fi awwali mudhari'in awal mudhari' tafa'ala wa tafa'ala wa tafa'lala. Nah, dan ketahuilah kata pengarang kitab, apabila terkumpul dua ta pada awal fi'il mudhari' dari tafa'ala dan tafa'lala, maka apa? Fayajuzu isbatuhuma, maka boleh kita tetapkan ta'nya, kedua-duanya boleh kita sebut lah, seperti ketika kita mengatakan tatajannabu, tataqatalu, wa tatadahraju, wa yajuzu hazfu ihdahuma, dan kamu juga boleh menghapus salah satu di antara dua ta tersebut. Misal kamu katakan fa antalahu tasadda, atau kita Allah mengatakan naran talallah, atau dalam surah
Al-qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka asalnya apa? Tatanazzalu. Makanya kadang ada orang bertanya, kenapa fi'il madhi barisnya dhammah? Tanazzalu. Jadi semestinya kan tanazzala ya tanazzala tanazzala tanazzalu. Nah, makanya itu bukan fi'il madhi tetapi itu merupakan fi'il mudhari'. Nah, seperti itu. Nah, wa mata kana fa'u ifta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw dha'an, dan ketika kita dapati fa'ul fi'il dari timbangan ifta'ala itu adalah huruf sad, huruf dad, huruf ta dan huruf dha, 4 macam. Sa, dha, ta, dha. Apabila fa'ul fi'il pada timbangan ifta'ala, ingat ifta'ala, fa fi'ilnya adalah apa? Huruf di antara 4 tadi, sa, dha, ta, dha. Maka apa yang terjadi? Qulibat ta'u ta'an. Maka ta dari ifta'ala itu kita ubah taknya menjadi ta. Nah, maka kamu katakan fi ifta'ala minas sulhi. Kamu katakan kalau kalimat salaha atau saluha, saluha kita timbang menjadi ifta'ala menjadi istalaha. Asalnya istalaha. Namun karena fa'ul fi'ilnya adalah huruf sa, maka ta yang ada pada istalaha itu kita ubah menjadi ta. Maka istalaha. Atau kita katakan daraba, kita timbang ke ifta'ala menjadi idtaraba. Aslinya ta, tetapi karena fa'ul fi'ilnya adalah dha, maka kita ubah menjadi ta, menjadi idtaraba. Begitu pula ketika kita mengatakan tarada, lalu kita timbang ke ifta'ala menjadi ittarada. Nah, karena fa'ul fi'ilnya adalah huruf ta, maka kita ubah ta yang menjadi ta, menjadi ittarada. Nah, begitu pula dari kalimat zalama. Apa? Ketika zalama kita timbang menjadi ifta'ala, maka berubah menjadi iltalama. Karena fa'ul fi'ilnya adalah dha, maka taknya dari ifta'ala tersebut iltalama itu menjadi ta, menjadi iltalama. Wa kadzalika mutasarrifatuhu. Begitu pula semua kata yang bertasrif dari kata tersebut lah, dari fi'il tersebut. Jadi istalah yastalihu istilahan fa huwa mustalih wa dzaka mustalah istalih la tastalih. Nah, kemudian berikutnya pengarang kita mengatakan wa mata kana fa'ul ifta'ala dalan aw zalan aw za'an qulibat ta'u dalan. Apabila timbangan ifta'ala itu lah fa fi'ilnya merupakan huruf dal atau huruf da atau huruf za, da ataupun za. Nah, qulibat ta'u dalan, maka huruf ta-nya kita rubah menjadi huruf dal, huruf da. Nah, fataqulu fi ifta'ala min ad-dar'i wa dzikri wa zajri, maka kamu katakan timbangan ifta'ala dari dara'a, dzakara, zajara, ad-dar'i, az-dzikri, az-zajri itu apa? Menjadi iddara'a, izzakara dan izdajara. Lah, kenapa? Karena taknya berubah menjadi huruf da. Kenapa taknya berubah menjadi huruf da? Karena fa'ul fi'il dari ifta'ala tersebut merupakan salah satu di antara huruf da, za atau za. Terus wa talhaqul fi'la ghairal madhi wal hali nuna at-taukidi khafifatun sakinatun wa saqilatun maftuhatun. Dan fi'il yang bukan fi'il madhi, begitu pula yang bukan fi'il hal, artinya fi'il mudhari yang menunjukkan mustaqbal ataupun fi'il amar. Lah, ingat. Jadi selain fi'il madhi ataupun fi'il mudhari yang hal, berarti adalah fi'il mudhari yang mustaqbal ataupun fi'il amar, maka keduanya bisa dimasuki oleh yang namanya huruf nun taukid. Nun taukid itu ada 2 macam, ada khafifah, ada sakilah. Nah, kalau yang khafifah maka dia sakinah, berharakat sukun. Kalau sakilah maka berharakat fathah. Illa fi ma takhtassu bihi wa huwa fi'lul isnaini wa jama'atin nisa'i fahiya maksuratun fihi. Kecuali pada fi'il yang terkhusus
fiil huruf taukid tersebut kepada fiil tersebut. Nah, kurang paham saya di maksudnya fiil nun huruf taukid tersebut khusus untuk fiil tersebut. Kenapa dikatakan khusus? Bahkan di penjelasannya pun kurang dijelaskan kenapa dikatakan itu fiil huruf khusus untuk fiil khusus itu. Di bagian mana kekhususannya kurang tahu kita. Nah, silahkan cari di lain, tanya di lain sama ustaz yang lain. Nah, apa kata beliau? Fi'il khusus itu adalah fi'il untuk musanna dan fi'il untuk jama'atin nisa, untuk orang perempuan yang banyak. Nah, berarti fi'il nomor berapa? Fi'il amar nomor 2, nomor 5 dan nomor 6. Nah, maka nun taukid sakilahnya bukan pakai pakai fathah, tetapi pakai kasrah. Nah, fatakul, kamu katakan idhabani untuk dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan. Nah, atau idhabnani, ataupun kita katakan idhabnani. Nah, linniswati untuk perempuan yang banyak. Nah, lalu ada yang bingung kenapa ada alif dalam kalimat idhabnani. Semestinya kalimatnya apa? Idhabnani. Idhabnan akan asalnya adalah idhabna. Tambahkan nun taukid saqilah menjadi idhabnanna. Nah, maka kata beliau fatudkhilu alifan ba'da nuni jam'il muannasi litafsila bainan nunat. Kamu masukkan, kamu berikan alif setelah nun jamak muannas sebelum nun taukid tersebut untuk memisah nun, untuk supaya jangan sampai ada 3 nun yang beriringan bersama bersusun. Kan sebagaimana tadi saya sebutkan, tidak orang Arab itu sangat anti ketika ada 3 huruf yang sama bersusun. Nah, wala tadkhuluhuma an-nunul khafifatu, dan tidak akan masuk kepada kedua fi'il tersebut, yaitu fi'il untuk musanna dan fi'il untuk jama'atun nisa. Apa yang tidak akan masuk kepada mereka? Yaitu nunul khafifah, nun yang khafif. Kenapa? Li'annahu yalzamu iltiqa'us sakinaini ala ghairi haddihi. Maka kenapa alasannya para ulama tidak mau tidak menerima masuknya nun khafifah kepada fi'il musanna dan fi'il jama'atun nisa, supaya jangan sampai li'annahu yalzamu iltiqa'u sakinaini, karena ketika nun taukid yang khafifah itu masuk kepada fi'il mudhari yang nomor 2 ataupun nomor 5 ataupun nomor 6, maka akan terjadi yang namanya iltiqa'us sakinaini, akan bertemu 2 sukun ala ghairi haddihi, yang di luar batasannya. Nah, fa inna iltiqa'as sakinaini innama yajuzu idza kana al-awwalu minhuma harfa maddin was-tsani mudghaman. Lah, itu nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Lah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan, tanya di kolom komentar. Terima kasih.